Oke, siap. Oke, teman-teman Kristen. Nah, ini silakan Uni. Ada tapi agak-agak nih kayaknya nih. Coba. Ya, silakan. Iya ya, yang naik ke sini nih parah-parah penyakitnya ya. Selamat sore Umi Rifa. Sorry. Selamat sore Elpran. Silakan Elpran. Sehat Umi, sehat Umi. Alhamdulillah sehat, Dekku Elpran. Boleh nanya Umi? Silakan. Boleh sekali. Oke Umi. Gini Umi, dalam agama Islam kan untuk persyaratan masuk Islam itu kan kalau masuk Islam syaratnya kan ada persaksian atau syahadat itu kan Mi. Iya bang, agak jauh dari noise dulu bang, jauh dari suara anak-anak bang, karena tembus ke sini suaranya. Coba abang di WC dulu mungkin gimana kan? Kampret. Padahal jauh loh anak di sini. Ya coba. Jadi dalam syahadat itu kan kita bersaksi bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu kan sebagai utusannya kan begitu. Gitu. Jadi yang saya tanyakan Umi, untuk persaksian kita itu kepada Allah satu-satunya itu kenapa harus menyebut nama atau melibatkan nama Muhammad sebagai ciptaannya Umi? Oke, pertanyaan bagus ya. Langsung saya jawab. Kalau pertama, kalau Anda bertanya kenapa kami umat Islam ini melaksanakan apapun terkait keyakinan kami itu karena ada panduannya, ada perintahnya. Nah, ketika kami mengucapkan syahadat bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul, itu diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sebagai Rasul itu sendiri. Nah, kalau kamu bicara mungkin kok aneh ya Nabi Muhammad kok dibawa-bawa gitu, itu membuktikan bahwa kami umat Islam ini tidak pernah meletakkan Nabi Muhammad di atas apa yang di atas statusnya. Di situ kan penegasannya asyhadu alla ilaha illallah. Aku memberikan kesaksian bahwa tiada ilah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku juga memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Maka ini adalah bentuk akidah kami yang murni bahwa kami beda dengan teman-teman Kristiani. Kami menyembah hanya kepada satu Allah dan tidak menjadikan Nabi dan Rasul itu sebagai sembahan juga selain Allah. Karena hal itu pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kami, yaitu dari kalangan Nasrani atau dari kalangan Kristen. Nah, justru kalau seandainya kami tidak mengucapkan kata-kata itu, khawatirnya banyak orang-orang yang menyalahpahami tentang sosok Nabi Muhammad sebagai entitas yang adalah hanyalah Rasul. Nah, justru dengan itu dalil syahadat itu membantah tuduhan Edis bahwa kami menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab gitu. Nah, jadi teman-teman ya, saya tuh tidak pernah heran dengan pertanyaan saudara-saudara saya yang Kristen, karena wajar mereka bertanya seperti itu karena rata-rata para polemikus dari kalangan Kristen berusaha untuk memframing kita ini adalah orang yang menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal justru dengan syahadat itu kita sedang membuktikan bahwa tidak pernah kita meletakkan baginda Rasulullah itu setara dengan Allah, sehakikat dengan Allah, bahkan menjadi Tuhan bagi kita. Dengan syahadat itu kita sedang membuktikan bahwa secara lisan saja kita sudah menyatakan bahwa Nabi Muhammad hanyalah Rasul Allah, tidak akan pernah menjadi Tuhan atau Rob dalam makna Robul Alamin. Nah, justru pertanyaan Efren itu bagus untuk menunjukkan kepada kalian, wahai umat Kristiani, kami tidak pernah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan selain ilah. Seperti itu. Ya, silakan teman-teman Kristiani kalau mau bertanya, boleh. Dan kalau hanya fokus terhadap Islam, silakan. Tapi dengan catatan, yang selalu membuat saya itu berdebat dengan kaum Kristiani adalah ketika ada klaim dari kalian, dan juga ketika kalian semua membawa pemahaman yang keliru. Tapi ketika kalian hanya bertanya, membantah menggunakan data, saya sangat menerima kok informasi dari kalian yang kalian pelajari. Ya, saya menerima itu kok. Kalian berhak untuk mendapatkan ilmu. Begitu. Ya, mungkin menunggu teman-teman Kristiani, saya akan membahas materi tentang Bible, kitab suci atau bukan ini.
Gini teman-temanku ya, saya itu memastikan setiap saya mengkritisi atau bertanya kepada iman orang lain, saya pastikan saya mampu menjawab dulu. Dan parameter yang saya berikan itu tidak akan pernah datang dari saya pribadi gitu. Karena kalau kita punya parameter sendiri, memang kita siapa. Nah, saya bisa menjawab kenapa Al-Quran dikatakan suci menggunakan Al-Quran sendiri. Nah, yang pertama adalah Al-Quran itu kenapa dikatakan suci? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah yang adalah perkataan Allah, yang juga menjadi petunjuk, tidak ada keraguan daripadanya menurut surah Al-Baqarah ayat kedua. Kemudian Al-Quran ini bisa dikatakan suci. Jadi gini guys, kalau kita punya buku dan buku itu tidak memiliki ciri khas spesifik, maka tidak ada ubahnya bedanya buku itu dengan buku yang lain gitu. Paham ya? Jadi kalau ada buku misalnya, ini buku nih ya, saya tunjukkan sama kalian ada buku nih. Nah, ini sama-sama buku nih. Ya. Ini sama-sama buku nih. Tapi kalian tahu perbedaannya. Kalau ini adalah buku cetak atau buku panduan belajar, kalau ini buku tulis. Nah, kalau kalian katakan buku kalian adalah holy book, apa alasannya? Kenapa kitab kalian dikatakan suci? Itu yang saya mau tahu. Kalau Al-Quran saya, pertama, isi di dalamnya itu tidak bercampur dengan perkataan manusia, semuanya adalah perkataan Allah. Yang kedua, terjaga menurut surah Al-Hijr ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lafizun. Kemudian tidak ada kontradiksi di dalamnya menurut surah An-Nisa ayat 82, ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Kurang lebih artinya adalah afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, tidak mentadabbur Al-Qur'an? Seandainya bukan dari min indi ghairillah ya, dari sisi Allah, tentulah ada ikhtilaf yang banyak di dalamnya. Tentu ada kontradiksi di dalamnya. Kemudian kalau seandainya Al-Quran datang dari Allah, kata Allah, maka buatlah semisal Al-Quran. Makanya Allah men-challenge orang-orang atau manusia yang merendahkan Al-Quran dengan challenge Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Buatlah semisal Al-Quran. Nah, dan anehnya teman-temanku Kristen, semua parameter Al-Quran dalam Al-Quran sendiri itu justru dilanggar oleh Bible. Contoh, ketika Al-Quran menegaskan dirinya terjaga, Bible sangat-sangat tidak terjaga karena diakui oleh para scholar ada yang berubah-ubah dan bahkan terdistorsi. Kemudian ketika Al-Quran menegaskan bahwa Al-Quran itu tidak ada kontradiksi, justru di Bible kita akan menemukan ratusan kontradiksi. Begitu juga ketika Al-Quran menegaskan bahwa Al-Quran tidak dapat ditiru oleh manusia, ternyata Bible penuh dengan apokrifanya, tiruan-tiruan ayatnya. Jadi artinya di sini ketika Allah sedang menegaskan Al-Quran sebagai kitab suci di dalam kitab suci sendiri, bukan suci menurut Unirifa ya, bukan suci menurut Nabi Muhammad ya, tapi suci menurut Al-Quran sendiri atau suci menurut Allah, ternyata semua parameter kesucian itu dilanggar oleh Bible. Nah, makanya saya adalah orang yang berpikir seandainya ada yang mampu melebihi Al-Quran saya, tentu saya tidak akan menerima Al-Quran sebagai kalam Allah, kitab suci. Saya akan berpindah keyakinan. Pertanyaannya adalah, adakah kitab di seluruh dunia ini, mulai dari zaman Adam sampai sekarang, yang sama seperti Al-Quran, terjaga, tak ada kontradiksi, kemudian memiliki sastra yang sangat tinggi, diakui oleh para scholar, kemudian memiliki landasan hukum yang relevan untuk dijalankan dan make sense sesuai naluri manusia, dan kemudian tidak ada kontradiksi dan mudah dihafal satu kitab? Ada tidak kitab yang seperti ini selain Al-Quran di dunia? Kalau ada, saya pindah agama. Nah, kalian mau tunjukkan sejarah mulai dari Adam, kalaupun ada sampai detik ini, saya bisa pastikan tidak ada, kecuali kalian bisa membantah saya. Naiklah ke atas. Nah, kalau ternyata parameter Al-Quran yang sedemikian rincinya, detailnya disampaikan oleh Al-Quran sendiri, tidak ada yang mampu mematahkannya, kenapa saya harus terima kitab yang tidak jelas penulisnya, ada kontradiksi di dalamnya, bercampur antara perkataan manusia dan perkataan Tuhan, sudah terdistorsi, terjemahannya terjemahkan. Kenapa saya harus pilih Bible? Nah, karena dari hasil pembelajaran ini, saya bertanya-tanya gitu loh. Kenapa teman-teman saya umat Kristen ini masih percaya diri mengatakan Bible itu kitab suci? Apa alasannya gitu loh? Itu yang saya ingin tahu. Untuk apa? Bukan ingin melihat
memperlihatkan kebobrokan kitab kalian, bukan. Tapi ingin menunjukkan bahwa kalian punya alasan mengatakan Bible kitab suci. Nah ya, seperti itu. Nah jadi tolong umat Kristiani yang diskusi Gol 5758 naik ke atas ya. Rinci dari mana nama Hawa nggak ada lah. Kalau kategori kitab suci dikatakan rinci, kitabmu saja kisah hidup Yesus tidak ada selama belasan tahun. Dan di kitabmu tidak ada juga nama Hawa. Yang ada itu Khafah kalau nggak If. Ya. Nama Hawa itu kalian ambil dari dialek Arab, dari hadis. Harusnya kalian malu. Yang ada tuh Khafah. Khafah sama If. Nggak malu ngambil istilah Islam terus bilang ada di dalam Bible kalian. Mana di kitab tanah ada kata Hawa? Nggak ada huruf he dan waf. Waf tuh nggak ada. Yang ada tuh khet, khafah, khet dan fa ya. Fa ya. Khet, khafah. Jangan gini loh brother, saya pengen kali loh melihat satu saja orang Kristen sepanjang kehidupan diskusi ini yang agak normal gitu. Ada sih beberapa memang. Tapi bisa nggak sih kalian tuh kayak malu sama diri sendiri gitu. Sebagai manusia yang bermoral, memiliki perbedaan dengan hewan ternak gitu. Ayolah kalau ngomong tuh mbok, yo mikir dulu gitu loh. Ya, itu saran saya gitu. Ya, saran saya aja. Tapi kalau misalkannya memang kalian sulit untuk seperti itu, tidak apa-apa. Saya maklum kok. Nah, itu ya guys, kenapa saya angkat tema kenapa kitab kalian dikatakan suci. Satu. Nah, nanti sekitar 5 menit yang akan datang kita ganti tema lagi biar kita diskusinya berlanjut, biar saya juga bisa menyampaikan semua materi saya. Yang kedua adalah kenapa Yesus kalian katakan Tuhan. Itu penting itu. Nanti tema selanjutnya 5 menit kemudian kalau tidak ada juga yang bertanya tentang tema ini, kita akan menjawab apa perbedaan nabi di kitab kalian dengan para pelaku dosa besar dan manusia-manusia keji. Apa bedanya? Kenapa dia dikatakan nabi? Ya, apa alasannya? Nah, selanjutnya nanti adalah tema adakah hukum-hukum yang mengatur kehidupan bersosial dalam agama Kristen? Nah, jadi itu ya tema kita. Kalau tidak ada yang bertanya terkait tema ini, saya kasih kesempatan waktu 5 menit lagi, kita pindah tema. Kita akan rolling terus menerus. Boleh kalian bertanya sesuai dengan tema, boleh bertanya tidak sesuai dengan tema. Yang bertanya hanya mendengarkan, boleh tidak open cam, karena ini komalnya si kata Bible. Tapi yang mau diskusi sama saya, wajib open cam. Ya, ingat ya, yang hanya bertanya saja, boleh tutup cam. Mungkin kalian malu, takut, ingin berubah ke Islam, tapi takut dihakimi sama keluarga kalian. Oke, nggak usah buka cam. Tapi jangan ngeyel. Tapi kalau ingin diskusi sama saya 2 arah, wajib open cam, wajib punya data. Itu. Silakan, host. Oke, silakan. Lord Squall, selamat malam. Malam. Oke, Saya ingin malam bertanya. Kristen. Ya, Kristen. Oke, Kristen, silakan. Saya ingin bertanya ke Uni Rifa nih. Yang menciptakan langit dan bumi siapa dalam Al-Quran? Allah Azza wa Jal. Tahu dari Itu mana? pertanyaan anak. Enggak tahu Tuh, dari ini mana. gini loh, dari Al-Quran lah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an huwallazi ja'ala lakumul arda firasa. Itu kan ada dalilnya, Bro. Jadi pertanyaan Anda itu Enggak, pertanyaan iya, yang tidak enggak, akan gue tanya diberikan ini. oleh Tahu dari Buka mana? Kem. Abah, Ya, saya sudah jawab Al-Quran. Saya tidak mau ngeyel-ngeyelan. Kalau mau ngeyel-ngeyel kamu menang aja ya. iya. Besarkan dia. Tahu host. dari mana? Besarkan dia. Dari Al-Quran. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Dilihat apa cuma dengar gitu? Atau cuma Tidak dibaca? ada satupun manusia yang tahu bahwa Tuhan ada karena pernah melihat Tuhan. Kalau ada, tolong sebutkan 1 orang saja yang pernah melihat Tuhan hidup-hidup. Coba. 1 orang Ya, saja. saya kan bertanya ke kamu, Mbak. Iya, kan saya jawab. Saya jawab itu bukan sesuai dengan yang Kan kamu saya mau, kan tapi bertanya kan menggunakan. gini kan? Saya kan bertanya. menjawab. Gini, brother, kalau saya menjawab, saya tidak bisa diintervensi karena saya bukan budak kamu. Ya, kamu kan bertanya dari mana saya lihat, dari mana saya tahu dari Al-Quran. Terus kamu tanya, dilihat nggak? Tidak ada satupun orang yang beragama bisa membuktikan dia pernah melihat Tuhan. Kalau ada, bawa ke saya orangnya. Ya udah. Jadi nggak bisa jawab berarti kan? Loh, ini jawaban. Nggak bisa. Lah iya kan itu ada kan? Ya udah, kalau menurut kamu saya bisa jawab ya udah. Nggak bisa Beni, nggak bisa. Kita nggak bisa. Enggak, sekali Ya, lagi ya. Sekali lagi ya, Adek, dengar ya, Adek ya. Anak Enggak. MI tidak akan bertanya. Umur Mbak berapa sih?
Saya 38. Umur kamu berapa? Lagi pula apa urusannya dengan umur? Kamu nggak mau dipanggil adik? Yaudah kakek. Dengar ya kakek. Saya adalah umat Islam. Umat Islam ini tidak pernah melihat Tuhan, belum. Sebenarnya bukan cuma umat Islam, Tuhannya, Tuhan orang Kristen saja, kata Yesus, tidak pernah bisa dilihat. Jadi kalau ada orang yang mengaku melihat Tuhan, dipastikan itu bohong. Sejak kapan ada orang melihat Tuhan pertama sekali menciptakan bumi sementara manusianya belum ada? Ini kan goblok pertanyaannya, saudaraku. Nggak boleh lah ngomong Ketika kata-kata Tuhan gitu. menciptakan Gini, manusia, enggak, ini pertanyaan goblok serius. Saya dari 6 tahun diskusi, iya, saya akui pertanyaan simpel. Enggak masalah, iya. Diam dulu, jangan tantrum. Di mute dulu. Saya ini kan pendapat saya. Pendapat saya pertanyaan, aduh, diam dulu dong. Masa saya lawan laki-laki yang persis perempuan? Saya nggak kuat, kalah saya. Kalau lawan laki-laki bentuknya emak-emak, bentuknya laki-laki tapi sifatnya emak-emak. Nah, bagaimana mungkin ada orang yang beragama bertanya kepada kita, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, kamu lihat nggak? Kan goblok. Langit dan bumi aja sedang diciptakan, terus manusia udah ada gitu. Ini kan pertanyaan tergoblok sepanjang masa yang pernah saya dengarkan nih. Mohon maaf, ini kan pendapat deh ya. Saya tidak mengatakan kamu goblok. Yang goblok itu kan pertanyaannya, bukan kamunya. Maaf ya. Saya nggak ad hominem ya. Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku beragama, saudaraku, dia percaya Tuhan menciptakan langit bumi, tapi harus ada orang yang lihat. Dia bertanya, Mbak lihat nggak Tuhan menciptakan langit dan bumi? Jadi ini mohon maaf buat adik-adik yang nonton Uniriva, kita tidak menyangka ternyata pertanyaan ini muncul di hadapan kita ya. Dan Bunda yakin ya, anak-anak Bunda, anak SD, anak SMP tidak akan pernah mempertanyakan ini. Karena anak-anak SD udah pintar-pintar sekarang. Mereka tahu kalau Tuhan menciptakan langit bumi itu manusia belum ada, ya. Ya jadi anak-anak Bunda jangan sedih ya. Memang dunia ini memang begini, anak-anak Bunda. Ada orang-orang yang terkadang bertanya justru mempertontonkan kejahilannya. Makanya Bunda tuh bilang dari kemarin, orang-orang yang berdiskusi dengan Bunda itu kenapa open camp, supaya nanti menjadi pembelajaran bagi generasi kita bahwa dulu pernah ada orang yang bertanya tentang apakah kamu pernah melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi padahal manusia belum diciptakan. Jadi biar teman-teman semua tahu ya anak-anak Bunda, abang ini ada kok mewakili orang-orang sejenis abang ini. Nggak apa-apa ya? Oke. Ya anak kakek, dia nggak mau dipanggil adek ya. Dia mungkin merasa ya bukan mute, itu saya. termute. Ya, termute kakek. Anda termute, Anda berbicara sendiri itu saudara. Termute. Perhatikan. Gini kan, saya kan bertanya kan gini. Siapa yang menciptakan langit dan bumi menurut Al-Quran? Siapa yang melihat gitu? Siapa yang melihat? Oke. Nah, begitu. Oke, sekali lagi terakhir. Ini terakhir ya, Om ya. Terakhir ya, Bunda Disitu kan Dunala pasti terakhir kan menjawab ya. dijelaskan, kan? Bunda nggak kuat. Bunda nggak Ketika kuat. ini Bunda merasa diciptakan, menghina gitu orang kan. lain di sini. Iya, aduh. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Maaf ya. Aduh. Ini saya nggak gini loh. Aku takut berdosa, Ayah. Seolah-olah aku sedang mengolok-olok kebodohan orang lain gitu loh. Aduh. Iya, dia merasa dia hebat. Dia bertanya, siapa yang melihat Allah menciptakan langit dan bumi? Mungkin menurut dia karena Tuhannya orang dari awal. Jadi Tuhannya lagi melihat, mungkin saudara kita ini karena Tuhannya orang. Jadi Tuhan yang orang ini melihat Tuhan yang bukan orang menciptakan langit dan bumi sehingga memberitakan kepada Adam gitu. Mungkin gitu kali ya, atau kepada Musa. Mungkin gitu kali ya. Ribet lah. Atau mungkin gitu kali ya. Mungkin si Om ini punya parameter bahwa Tuhannya kan orang. Tuhannya yang orang ini melihat Tuhan yang bukan orang sedang menciptakan. Maka Tuhan yang orang ini menceritakan kepada Musa, Musa, kamu tahu kan Tuhan yang bukan orang menciptakan manusia dan aku melihat loh. Mungkin gitu kali ya. Mungkin ya. Oh iya, mungkin karena Yesus kan orang kan. Ya. Kan marilah kita menciptakan. Nah kita kan bareng-bareng tuh menciptakan tuh. Nah mungkin waktu itu si Tuhan yang orang ini ngelihat Tuhan yang roh menciptakan. Mungkin nih. Makanya dituntut sama kita. Enggak, maaf ya adek, Tuhan kami bukan orang ya. Gitu. Lanjut dek. Silakan buka silakan mic-nya dek. buka mute-nya. Kan saya, Tapi pertanyaannya kan saya iya simpel saja. Walaupun pertanyaan itu nggak berbobot atau berbobot, itu kan sebenarnya tinggal jawab aja. Bentar, izin Saya sebentar. jawab. Lord Squall, Anda Kristen ya? Kristen. Oke, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa Ya, saksinya betul. pada saat Allah menciptakan langit dan bumi itu? Tidak ada. Simpel. Hah?
Tidak ada. Sudah. Kenapa harus muter-muter? Enggak perlu Ya, muter-muter. ngapain Saya nggak bertanya? muter-muter. Saya kan sudah Lah. jawab Allah. Terus kamu bertanya lagi di mana di Al-Qur'an? Siapa yang melihat? Saya tanya, mana ada orang yang tahu kalau Tuhan menciptakan langit bumi manusia belum ada? Kok nanyanya gitu? Saya sedang mempertunjukkan lanjut kepada ya. anak-anak. Lanjut. Tunggu bentar Ya, dulu, lanjut. brother. Brother, gini loh, brother. Saya tahu, saya paham betul bagaimana konsepsi Kristen. Tuhannya yang orang itu bersama-sama menciptakan dengan Tuhan yang bukan orang. Tapi tolonglah, ketika bertanya tentang Islam, doktrin Kristennya dibuang dulu biar enak diskusinya. Enggak, ini kan bakal berjalan nanti pertanyaannya gitu, biar mengarah gitu kan. Begini brother, di sini tuh kami umat Islam ini menjadi teman diskusi, bukan menjadi budak siapa-siapa sehingga diatur-atur seolah-olah saya mau tes CPNS. Saya kan di sini menjawab sesuai dengan akidah saya. Saya bilang tadi Siapa yang Allah, mengatur? saya bilang di Al-Qur'an. Ya makanya kamu bertanya aja langsung, nggak usah kamu kesana kesini. Udah tanya aja pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, Nah, cara menciptakannya itu seperti apa? Caranya gimana gitu? nggak tahu karena saya nggak lihat waktu itu. Enggak dituliskan gitu. Enggak diterangkan. Oh tidak dituliskan. gitu. Oh nggak ada diterangkan. Jadi dalam Al-Qur'an ketika tuannya Mbak Uni menciptakan itu enggak ada kata-kata gitu loh. Ceng gitu loh. Langsung jadi. Langit Oh dan enggak, bumi. ada kata-katanya ada kun gitu, bukan ceng tapi kun. Nggak ada Allah berkata ceng jadi, nggak ada gitu ya, adanya kun kata Allah jadi ya, nggak ada kata ceng, salah ya gitu ya. Tadi kan bilang nggak ada. Iya lagi. Ini tadi ada. Loh. Gitu. Enggak, kata ceng nggak ada tapi kata kun ada, bukan ceng, ngaceng nggak ada gitu. Kun ya. Iya kan lanjut. yang ngomong kan Mbak bukan saya. Tadi bilang nggak ada. Kan kamu yang Gitu. bilang ceng gitu. Iya kan saya bilang ya nggak ada tuh tadi. ceng itu. Saya kan Aduh, nggak tadi. mau berdebat dengan apa yang terjadi tadi deh, udah maju aja ya. Masa Oke, saya maju aja. maju mundur nih. Jadi, caranya kamu tuh gimana? kayak Sahroni Caranya deh. gimana? Nggak tahu, Jadi caranya nggak gimana? tahu saya. Nggak tahu deh. Tadi lu bilang kan Hah? kun gitu. Ya kun itu caranya, tapi saya nggak tahu bagaimana cara proses yang kamu maksud itu. Saya cuma bilang Kun itu bahwa Allah artinya berkata apa? kun jadi. Kun Kun itu artinya jadi. Jadi. gitu. Mm. Jadilah apa begitu? Jadilah langit dan bumi. Ya jadilah gitu. bumi lah, katanya ciptain bumi. Masa jadilah ayam? Mau ciptain langit bumi terus jadilah ayam gitu kan nggak mungkin deh Ya ya. kan saya bertanya karena saya nggak Ya tahu. saya kan menjawab. Betul. Iya betul. Boleh. Mau nanya lagi Kalau di boleh? Kristen emang Tuhan yang bukan manusia yang dilihat sama manusia menciptakan itu dijelasin tuh. Saya bikin bumi dengan mengambil ini, terus saya ciptakan, terus saya obok-obok, saya puter-puter, jadilah bumi. Ada dijelasin. Oh ceng gitu jadi, ceng gitu. Ya udah. Aduh, ya Allah ganteng tapi kok ya lanjut. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Oh makasih. Lanjut. Oke. Ya kalau saya jujur kalau ganteng sih, Nggak tapi cocok, saya nggak cocok. ganteng doang, nggak Enggak, kan cocok wajahnya gitu, pertanyaan itu nggak kan cocok kalau- sama IQ-nya gitu. Nggak, maaf nih ya, muka sama pertanyaan nggak cocok bang, iya Iya. serius bang. Saya berpikir tadi Muka intelek ganteng, tapi pertanyaannya pasti intelek gitu. iya. Maaf ya, maaf. Jadi pertanyaan itu harus berbobot gitu baru bisa dibilang Oh, orang iya. Iya. Jadi menurut ranah psikologi dan dalam dunia akademik yang saya pelajari ketika mengambil prodi pendidikan agama Islam, ciri-ciri seseorang cerdas itu terlihat dari pertanyaannya memang. Iya kan itu kan menurut teologi agama bukan dari kita itu nggak itu bisa bukan masalah menilai agama, orang tapi itu masalah dari bukan. Aduh, nggak bilang agama dek, om, nggak bilang agama om, tapi masalah ranah penelitian secara psikologi ya. Banyak para guru-guru menilai murid-muridnya itu pintar dari cara bertanyanya gitu ya. Menilai kamu tahu tes IQ ya. Jadi ada yang namanya tes IQ dan di situ kecerdasan itu bisa ditunjukkan kalau seseorang itu mampu menyelesaikan masalah dengan pikirannya, tapi ketika pertanyaannya saja mempermalukan ras manusia, itu sayang sekali gitu loh. Dengan wajah yang diciptakan Tuhan seganteng ini gitu, tapi pertanyaannya kok begitu. Saya sangat sedih gitu ya sebagai seorang calon guru gitu. Kalau punya anak murid begini, mungkin kalau saya ngajarnya di kuliah, mungkin saya suruh balik ke SD gitu. Kalau saya jadi dosennya gitu. Kan kalau tuh jangan ngomong nggak dengar kita. Gimana coba kalau ibunda mau ngomong tapi Ananda bicara terus, pasti suka ngelawan orang tua nih ya.
kasihan, janganlah diketawain gitu. Suka ngelawan mamah ya? Pasti mamanya suruh beli cabe dilawan mulu nih. Nggak bisa, mas, saya harusnya beli garam bukan beli cabe gitu ya. Soalnya bunda ngomong, ternyata ngomong juga, untung di mute gitu ya. Gitu ya. Lanjut. Terus apa lagi pertanyaannya? Iya. Astagfirullah, ya Allah. Dosa apa aku ya Allah harus begini cobaanku? Gimana ini gue bertanya? Pertanyaan super enggak. simpel, jawabannya Iya, maaf, bunda. Udah sampai. Ya maaf, ya. Mendeskripsikan Nggak karakter sanggup, seseorang. nggak sanggup. Oh, Iya, dia bunda nggak sanggup, gitu. bunda nggak sanggup. Bunda nyerah deh Anandaku ya. Ya lanjut. Ananda mau tanya apa lagi ya? Tadi katanya pertanyaannya berjalan. Mana yang Ya, berjalan? lanjut ya pertanyaannya ya. Iya. Berjalan. Ternyata wajah tidak menjamin ya guys. Iya. Aduh. Udah bisa nggak ini mau bertanya? Ini kan gua kan. Iya tanya aja deh, adek ganteng. Tanya apa? Nah, gua Ya nggak aku kok- tahu, makanya Lu gua cowok tanya. kok kayak cewek sih? Lagi orang uni aja yang mau datang bulan aja nggak baper dari tadi nih deh. Ya ampun, adek. Iya. Ya, gua buatin share ya. Iya. Kira-kira janji apa yang dikasih sama kepercayaan Mbak untuk ke surga gitu? Janji Janji gitu? apa untuk ke surga? Iya. Tunggu, bentar. Saya telaah dulu ya. Janji Ada apa nggak janji kira-kira? Iya. Jadi kamu Yaudah, kalau yaudah. ikut saya masuk surga gitu? Ada nggak? Ada nggak janji kalau kamu ikut saya? Nggak ada kayak gitu. Yang ada adalah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Bahasa Allah Indonesia saya. Ya makanya ini Indonesia, saya Bang. transit. Iya. Iya, saya kalau baca Al-Quran dapat pahala, Bang. Kalau baca Bible Iya. dosa. Jadi nggak apa-apa saya baca Al-Quran saya. Jangan Ya. dipotong-potong, Jangan usahakan diatur. Lord Scholar. Jangan Brother, dipotong-potong. kalau mau bertanya, Ya. ini tipikal anak yang bakalan dikutuk Santai sama aja. mamanya jadi batu nih. Iya, untung lu bukan orang Minang. Gua kutuk jadi batu jadi cobek lu. Iya. Soalnya mamahnya ngomong dibantah mulu sama dia, disuruh beli garam, enggak, saya mau beli cabai katanya. Dikutuk nih, balik lagi nih jadi teddy bear nih. Lu kalau nggak sabar dengerin orang ngomong, ngapain lu ke atas? Turun gih. Lu yang bersabar gua yang dari tadi lu siksa atau enggak? Nah, Pertanyaan jadi di simpel. Al-Quran, aduh ya Allah, ya Robbi, ternyata ujian menginjili anak domba Waalaikumsalam. ternyata luar Bang, biasa gini Bang, ya. jangan terlalu Kristen kali Bang. Jangan ditunjukkan kali Kristen. Jangan Kristen Santai aja. kali deh. Santai aja. Mbak Kami tanya, tahu kok Santai Abang aja. Kristen. Tarik napas, Ada tarik dekat napas, saya. coba tarik napas. Ya, Coba tarik napas sampai ke otak terus keluarkan. Ayo, cepat. Biar tenang kamunya. Astaga, Roh Kudusnya enggak, astaga. Roh Kudusnya Malah tuh enggak minta berfungsi ditanya dia. kayaknya deh. Uni. Saya Dia minta lagi ditanya ngomong. itu katanya. Ya, Kamu tanya aja, jadi kita saya, tanya. aduh ya ampun, ini benar-benar maling kundang ini. Emaknya ngomong masih dilawan lagi. Mute dulu Lord Scholar. Dia pula yang Mute dulu astaga bentar. makanya di mute. Ini kenapa gue paling anti berantem sama laki-laki, bentuknya laki tapi sifatnya kayak perempuan, nggak berani gue. Agak diragukan juga mereka kan, jangan-jangan mereka LGBT kan. Iya. Bikin malu laki-laki nanti. Nah, dalam Al-Quran Allah berkata bahwa kabarkan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan memberikan surga. Jadi Allah menjanjikan surga bukan kepada orang yang mengaku Islam, karena mengaku Islam belum tentu Islam. Tapi Allah menjanjikan surga kepada orang yang beriman dan beramal soleh, karena dua kriteria ini pasti orang Islam. Tidak ada ceritanya Yahudi dan Kristen. Nah, jadi kalau kamu bertanya, janji apa yang ditawarkan oleh Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan informasi kabar gembira bagi orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan masuk surga. Itu yang disampaikan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad sebagai Rasul bersabda bahwasanya semua umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Allah menjamin surga, Nabi Muhammad pun menginformasikan jaminan surga bagi umatnya. Itu jawaban saya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Buka mute ya, saudara, buka mute. Masa nggak paham buka mute? Waduh. Tatapannya jangan kosong.
mentang-mentang Roh Kudus tidak berkuasa atas kamu, kamunya yang berkuasa atas Roh Kudus. Ya biar enak diskusinya, biar nyambung. Nggak usah lu bahas Roh Kudus, lu aja nggak ngerti konsep Roh Kudus itu di Al-Quran, nggak ada di kitab lu. Di kitab lu Holy Ghost, sayang. Di kitab lu tuh Holy Ghost, kok bawa-bawa Roh Kudus. Roh Kudus itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Ruach HaKodes. Lu bawa-bawa Roh Kudus. Di kitab lu Holy Ghost. Holy Ghost hantu suci atau pneuma. Holy Ghost. Ini nggak tahu malu nih, udahlah nanya, saya kasih pengajaran malah sok-sokan di sini, sok pinter, ganteng doang, tapi otak kayak gitu. Ya, jangan bikin saya ini cabut paku saya. Jangan permalukan diri, jangan permalukan ras manusia di depan publik, brother. 600 juta bahkan ribuan orang akan menonton ini berulang loh di YouTube saya. Bagaimana seorang laki-laki di sini berbicara, bertanya, dijawab malah gelisah. Yang tanya dia, yang jawab kita, harusnya gelisah kita nih karena capek ngejawab nih. Tapi dia yang gelisah. Saya bilang, kalau kamu kelihatan tidak tenang dari tadi, saya lihat kamu nggak tenang. Saya bilang begini, kalau Roh Kudus, nggak pakai Roh Kudus, pneuma atau Holy Ghost dalam tubuhmu itu tidak mampu menguasai kamu, kamulah menguasai. Kenapa saya bilang begitu? Kalau tidak sih kata Bible yang menguasai nanti, Roh Kudusmu kan malu nanti. Masa kami yang mute-mute Roh Kudus yang ada dalam dirimu bicara? Kan nggak etis kan? Masa Roh Kudus dalam diri anak Tuhan diatur sama orang Islam di Komal Islam? Makanya saya bilang, biar tidak kau permalukan adindaku, Holy Ghost, pneuma dalam dirimu, Tuhan yang berada dalam jiwamu itu menurut pengertian kalian sebagai orang Kristen. Jaga dirimu di sini, biar nggak kami atur Tuhan dalam dirimu itu. Masa kami mute-mute kamu? Kan nggak enak kan? Nah, silakan pertanyaan selanjutnya. Gimana ini? Aku ngomong simpel-simpel banget. Nggak apa-apa kalau tidak mampu menjawab, kalau tidak mampu mendengarkan jawaban, kan bisa turun, bisa pilih ke tanda silang turun kan? Gua Mau mampu. minta diturunkan? Begini. Tadi Ya kan udah, bahas saya Roh nggak Kudus, mampu. Saya jujur ya, saya Enggak. tidak mampu menghadapi Loh. orang seperti kamu. Bahkan jangankan saya yakin, Anda Yesus turun ke sini naik di Komal, dia pasti ngegamparin kamu tuh. Kamu bilang apa dari tadi? Coba kamu ngomong apa dari tadi? Saya mau tadi bahas bertanya Roh berjalan. Kudus, terus lu bilang nggak ada di Alkitab tulisannya Roh Kudus gitu. Nggak ada, emang mana nggak ada. buktinya? Ada nggak? Coba. Memangnya coba kitab kamu bahasa coba- apa? Oke, Bahasa saya Indonesia. tanya kitab kamu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, jadi ini Kristen cabang Salemba. Gini saya kasih tahu nih Salemba. biar nggak tersesat lama ya. Wahai anak Kristen, anak yang ngaku Kenapa? anak Tuhan tapi sebenarnya di mute atuh. Kan saya kendalikan lagi nih Roh Kudusmu nih ya. Nih Roh Kudusmu saya kendalikan nih. Malu kan Roh Kudusmu kan saya mute. Anak Kristen cabang Salemba, dengarkan baik-baik. Kitabnya orang Yahudi, bahasa aslinya Ibrani, anak Kristen cabang Salemba, ya. Nah, di situ tertulisnya Ruach HaKodes, bukan Roh Kudus. Dialeknya Ibrani, anak Kristen cabang Salemba. Kitabnya orang Kristen berbahasa Yunani. Tidak ada lafaz Yunani itu Roh Kudus. Yang ada pneuma. Artinya apa dalam bahasa Inggris? Holy Ghost, Ghost. hantu suci. Nah, Roh Kudus mau kamu lari kemanapun kamu kabur, mau kamu ketemu Bambang Nursena ketemu Paus Vatikan, bahkan kamu bertanya kepada Yesus sekalipun, kata Roh Kudus itu adalah bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia yang berarti adalah Roh Kudus, Ruach Kudus. Roh yang suci merujuk kepada Al-Quran dan Malaikat Jibril, dan satu-satunya kitab suci yang memuat kata Roh Kudus di muka bumi ini hanya Al-Quran. Kalau kamu mengklaim kamu mendapatkan itu dari terjemahan bahasa Indonesia, artinya kamu ini adalah Kristen cabang Salemba, nggak ngerti sama kitabnya sendiri. Nah, pertanyaan saya, orang seperti kamu ini masuk ke ruang dialektika lintas iman, bertanya tentang agama orang lain, kenapa nggak pelajari dulu kitab kamu yang bahasa Yunani itu, sehingga kamu tahu bahwa Holy Ghost atau pneuma lah istilah untuk hantu suci yang ada di tubuh kalian itu. Hah?
Jadi dia bilang kita yang nggak ngerti antus. Bertanya apa, aja. Roh Kudus. Ngomong bertanya ya. Jangan menjelaskan apa-apa. Nanti kayak Enggak. Julio nanti bikin malu Intinya peradaban. begini, bukan bikin malu, Intinya apa? itu menjelaskan itu sepengetahuan lu, suka lu gitu. Apa? Lah, Lu, memang gitu. sepengetahuan saya. Masa sepengetahuannya kata Bible Sekarang saya begini, ngomong kan kamu ngomong sama Kalau saya. Bible-nya Itu ditranslate data, ke bahasa Bang. Indonesia. Iya, sekarang begini, kalau Bible-nya di bahasa Indonesia, masalahnya apa tuh? Salah. Tidak isinya. ada masalah. Yang masalahnya adalah gini saya tidak ada Makanya masalah bagi salah. Okten. Iya, diam dulu. Bisa ditenangkan roh Holy Ghost di dalam dirinya, Dek. Kalau enggak saya ngatur lagi nih. Udah saya atur lagi Holy Ghost-nya. Udah diatur orang Islam ya. Nih Holy Ghost-nya enggak punya harga diri banget ya diatur-atur umat Islam ya. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Begini, anak Kristen cabang Salemba. Sebenarnya kalau kamu bertanya kepada saya, masalah nggak sih kalau Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Menurut kamu nggak masalah, tapi menurut Yonatan Purnomo ada 6.000-an masalah gara-gara Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Siapa Yonatan Purnomo? Doktor yang bisa berbahasa Yunani, agamanya Kristen. Menurut kamu nggak masalah karena kamu nggak tahu apa-apa. Tapi kata Yonatan Purnomo, ternyata terjemahan Bible ke bahasa Indonesia itu mengandung 60.000 apa 6.000 kesalahan ya, saudaraku. Ini kata dokter loh. Kata dokter loh ya, anak Kristen cabang Salemba ya. Nih, 6.000 kesalahan Bible. Nih, saya kasih kabar kamu ya. Ini kabar baik nih, biar kamu tahu nih. Menurut Yonatan Purnomo, siapa Yonatan Purnomo? Kristen, bukan Islam ya. Anak Kristen cabang Salemba, dengar ya. Nih, Dokter Yonatan Purnomo mengabarkan ada 6.000 kesalahan terjemahan di dalam Bible. Menurut kamu nggak masalah, karena kamu nggak pernah belajar. Orang menurut kamu misalkannya nih suka sama suka juga berhubungan badan sama yang bukan muhrim kamu juga nggak masalah. Karena kamu nggak tahu, nggak ada hukum-hukumnya kok di dalam kitab kamu. Jadi kalau orang yang tidak tahu, dia tidak akan mempermasalahkan sebuah masalah. Melenceng, fokus aja di situ. Saya nggak ngelenceng, Nggak usah saya lagi melenceng, ngajarin kamu. gitu. Kalau seandainya persoalan itu tidak jadi persoalan bagi pembuat masalah, ya. Masalah tidak akan jadi masalah bagi si pembuat masalah. Iya, Masalah tidak akan jadi masalah bagi orang-orang yang tidak tahu Buat apa gua nggak masalah, apa masalah. yang bukan masalah. Aduh, Yang masalahnya kan kan lu dari tadi. enggak, saya tidak mempermasalahkan. Bagi saya ngapain saya mempermasalahkan tadi kitab dong. yang tidak jelas? Kalau Ah? kitab saya ditranslate ke bahasa Indonesia, Bagi masalah tidak. pelaku ya nggak masalah, Ya kan kami saya korbannya. lagi jelasin gini ya. Orang yang Terus memperkosa orang istri yang orang, menjadi itu bagi siapa? dia itu tidak masalah. Siapa Tuhan gitu. Yang Ah? lu bilang ada 6.000 kesalahan, dia itu manusia. Apa Tuhan? Dia manusia kayak Tuhan lu, Dek. sama Apanya? kayak gua, dia itu. Si siapa Lah, tadi terus? itu? Si Yonatan Enggak lah, beda. apalah, Dia dokter, lu titelnya siapa? apalah, dokter Tunggu, apa? beda. Dia dokter, lu apa? Lu pernah belajar teologi? Iya, Ya. beda gua. Apa? Di apa mana? bedanya gua sama dia? Ya beda lah, dokter masa sama yang bukan dokter, gimana sih ini? Nggak pernah kuliah. Kalau memang dokter pada akhirnya sama dengan yang bukan dokter, ngapain orang Ini. kuliah, Dek? Ngapain dikasih Kalau- gelar dokter? Kalau penjelasan dia itu benar, seharusnya dia menggugat isi Alkitab ini di Mahkamah Konstitusi. Saya Gila. isinya ini enggak Udah. jelas gitu. Udah digugat. Bahkan yang menggugat kitabmu sendiri ke lembaga Alkitabiah Indonesia itu Terus? namanya Aldo, seorang Kristen. Terus Udah berhasil digugat nggak? aja nggak? Terus berhasil nggak? Ya nggak semua Berhasil gugatan nggak? itu berhasil. Emang kenapa? Sedangkan Tuhan Diterima ketika dia, nggak? ya dengar Diterima dulu. nggak? Yesus waktu di sidang, di waktu orang Yahudi berhasil nggak membela diri? Nggak denger. Yesus ketika di sidang berhasil nggak membela diri? Terus Yesus jadi salah gitu karena nggak berhasil membela diri. Waktu Yesus dipantekkan di dalam bahasa Jawa itu dipaku ya guys. Dipantekkan sama orang-orang. Maaf ya, bahasa Jawanya itu bukan kotor ya. Kalau bahasa Padang emang jorok banget itu. Tapi kalau bahasa Jawanya itu aku kan juga Udah dipaku kenal aja orang lah, Jawa. ini dipaku aja. Maaf ya bahasanya. terserah. Aduh, anak-anak Kristen cabang Salemba, Bunda lagi ngomong sama yang di bawah. Kalau seandainya Yesus itu ketika membela diri tidak dibenarkan oleh orang Yahudi, dia dianggap bersalah, berarti ketika dia dipaku di tiang salib, menurut anak Kristen cabang Salemba ini Yesus salah. Gitu deh. Geleng kepala lagi dia. Bre, mending lu cari skop 6 belajar dulu dah. Ya,
Apa tuh Cari skop 6 aja dulu. Cari skop 6, skop 8, belajar dulu ya. Mau siapa yang harus gua pelajari gitu? Penjelasan Udah main PUBG aja lah, main PUBG. gimana? Ya, akal lu benerin dulu, M4 lu Nggak, benerin dulu. udah, nggak, biar dia bertanya aja. Saya mau, kalau mau bertanya aja gitu. Nggak usah. Saya tuh sedih gitu mempermalukan. Maksudnya saya nggak berniat mempermalukan, tapi dia kok mempermalukan diri sendiri gitu loh. Maksudnya kok saya, wallah ya, saya takut banget mempermalukan. Tapi kok berani-beraninya orang-orang mempermalukan diri sendiri zaman sekarang ya? Maksudnya, Masalahnya aduh, udah begitu pede kali dia Uni, pede. iya, astagfirullah. Kenapa ya kok bisa ya? Maksudnya kok bisa zaman sekarang orang-orang gitu berani mempermalukan diri di ruang publik? Kenapa ya gitu ya? Kalau Oten Ada bisa indikator Uni. apa? Kalau Oh. Oten bisa. Karena Nggak, dia saya udah tuh- ditebus pas Gini masuk loh ya, surga aku dan tuh ada kasihan Roh sama Kudus keluarganya lagi. ya. Aku kasihan sama keluarganya Coba. ya. Kasihan aku keluarganya gitu loh. Capek-capek keluarganya menyekolahkan gitu loh, tapi kok malah mempermalukan keluarga gitu loh. Cuman Astagfirullah. itulah ini memang. Jadi mereka memang sangat percaya diri. Udah ditebus, pasti masuk surga. Ada Roh Kudus lagi. Saya di Ternate Siapa yang guys, nggak dan saya pede? sudah sholat maghrib ya, dan sudah waktu isya sudah di sini sudah lewat. Jadi gini loh, adekku yang di bawah, kalau anda masih menyimak, mohon maaf ya, Uni tuh sedih sebenarnya barusan kita ngobrol itu. Tapi kalau nggak Uni keras sama kamu nggak sadar-sadar gitu loh. Uni pengen kamu, mungkin Uni kasih kamu kesempatan 2 kali ngobrol sama Uni ya. Tapi kalau 2 kali kamu tidak sadar bahwa kamu sedang mempermalukan dirimu, mungkin kamu nggak usah ngobrol sama Uni lah, karena merasa berdosa saya. Saya terlihat mengolok-olok ras manusia gitu loh. Masa dia bertanya, emang ada yang lihat ketika bumi diciptakan gitu? Bahkan mungkin anak saya yang 2 orang itu nggak akan terlintas di pikirannya bertanya seperti itu gitu loh. Ya, terus Mau dinaikin lagi atau gimana nih? nggak apa-apa, maksudnya, tapi kasihan nggak sih keluarganya? Nggak apa-apa. Nggak- Kasih nggak, aja aku dia tuh kayak- bertanya. aku ngerasa kayak gini loh, ngerasa kayak menjadi asbab orang lain malu. Iya, jadi kayak ngerasa berdosa. Ya Rene tunjukin aja nggak apa-apa nih kualitas Kristen. Iya. Loh, oke yang gede. Astagfirullah. Enggak gini, lu nggak usah menjelaskan kepribadian gua, apalagi menilai gua. Kita fokus aja ke pembahasan kita. Buka dulu kameramu baru lanjut diskusi. Buka kameramu lagi, buka. Open cam dulu kamu. Syukur ketemu Nggak Riba, usah kalau ketemu aku udah menilai. kebal-balin kalau udah tadi ini. Gitu. Lu nggak usah menjelaskan, lu nggak usah ngevonis orang begini begitu, karena Oke, jelas-jelas. pertanyaan selanjutnya, Kristen. Tujuannya kan bertanya menjawab. Kristen, silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, gua bertanya ya. Atau kami yang bertanya, kamu nanggapin judul ini nggak? Mau nggak nanggapin Apa? judul ini? Boleh. Apakah Bebel ini kitab suci atau bukan? Mau nih, masuk ke judul. Nggak apa-apa. Gini, tadi dia ngomong barusan kenapa saya diam. Secara Ini dasar, saya nggak secara mau logika. kita dibilang keroyokan, karena apa? Teman-teman Kristen ini memang sudah terbiasa playing victim. Nah, ini Ketika lagi, kita mau, aduh, saya lagi, mendeskripsikan orang lain. gini Fokus loh, aja. saya ngomong itu nggak usah diatur juga. Kalau kamu nggak mau diomongin orang, kamu juga jangan ngomongin saya. Kan saya bukan istrimu, bukan mamamu, bukan siapa-siapa. Siapa yang Kamu ngomongin di sini lu? kan tamu. Gua Ya cuma udah jangan bertanya. atur saya. Ini kok ngatur-ngatur? Nih orang nih ya, kalau punya bininya mungkin digampar-gamparin loh. Ngeri loh nih orang loh. Kita yang bukan siapa-siapa aja dia ngatur-ngatur kita loh. Kamu tau nggak, prinsip itu penjajah banget, tau nggak sih? Gini loh ya, umat Kristen. Di sini kita bukan keroyokan, tapi di sini kita sedang kasihan sama kawan kalian yang naik ke atas modal nekat tanpa belajar dulu. Tapi justru kalau kalian sadar ya, kalau kalian normal ya, Nggak usah satu Mbak, mempermalukan mendeskripsikan gereja. gua. Fokus Saya lagi, aja. aduh, saya lagi Fokus ngomong aja, sama orang di bawah. Iya, ini fokus nih. Saya lagi ngefokus. Saya di sini Lu nggak mendidik. bawa Ini gua komal, masalahnya. ini komal Lu bawa edukasi. gua. Lu nggak Ya sebut udah. gua, gitu. Terus ya udah, bukan lu yang gue sebut, emang nama lu gue sebut. Kok baper lu kayak perempuan lagi datang bulan, lu datang bulan lu. Gue yang mau datang bulan Iya. kok lu yang baper sih? Iya, Ganteng fokus doang. aja. Iya, ini lagi fokus aja. nih. Gue masa Nggak usah berantem menilai kayak sama orang, cewek. karena lu Gue nggak lagi kayak sempurna. berantem sama cewek. Kenapa kayak Lu nggak berantem sama kayak sama sempurna, cewek? gitu. Nggak usah Gua, nilai iya, orang. gue nggak sempurna bukan berarti gue bisa tidak boleh menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana perilaku. Karena gue nih seorang calon guru. Gue diajarkan bagaimana cara mengajar. Gue lagi ngomong sama anak-anak. Gua juga guru, gua juga sarjana. Apa bedanya? Oh, jadi lu guru? Oh, ini guru Sarjana, nih. ya Ini Allah. guru begini. Oke, saya tanya, kamu sarjana apa?
Ini berbohong nih. Ini berbohong. Tidak perlu kau Kalau jawab. ada klaim akademis, Karena kalau tidak mau jujur Karena di berarti sini ini itu bisa fokusnya itu berbohong. pertanyaan. Kita kan Saya belum di pasti. sini Yang mau dibahas adalah mana? seorang, Hah? aduh. Yang mau dijawab mana? Kalau Yang gini, saya tanya, ini mau kamu di bahas sini tentang ini. ilmu pangkat titel atau apa ini? Atau apa yang mau dibahas di sini? Di sini Tentang kita kepintaran. mengedukasi umat. Di sini kita mengedukasi manusia, menunjukkan bahwa kamu tuh manusia, bukan hewan ternak. Pertama, kamu bisa diatur, ikut aturan Komal. Kedua, kamu tuh jujur. Ketika kamu mengklaim kamu Udah, sarjana, gua harus nggak ada tahu bukti. aturannya. Gue pengen tahu aturannya apa. Coba. Aturannya Aturannya adalah apa kamu kalau jadi naik sini? manusia. Masa kamu nggak tahu cara jadi manusia? Pertama, jangan motong kalau orang bicara. Kedua, kalau nggak disuruh ngomong, jangan ngomong. Itu aturan jadi manusia. Masa gua ngajarin lu, mama lu nggak ngajarin? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Mama lu nggak ngajarin moralitas. Mama lu nggak ngajarin adab. Ada mama lu ngajarin gini nggak? Kalau masuk rumah orang jangan acak-acak kamar orang. Ada nggak diajarin begitu? Perlu gua ngajarin nih. Untung lu Masalahnya ketemu itu sama lu gua nggak- nih. lu Kalau itu enggak, menjelaskan seandainya pribadi lu orang suruh mama lu yang kesini lu biar yang nggak ngajarin mama lu, biar ngajarin lu. Ternyata lu nggak diajarin adab. Lu tanya bagaimana aturan di sini? Aturan normal aja yang dibawa. Pertama, kalau masuk ke tempat orang teratur. Kalau nggak disuruh ngomong jangan ngomong. Ini kalau lu bisa nggak diajarin bawa sama orang mama lu lain, cara beradab, biar fokus gua yang aja. ngajarin lu beradab. Udah Lu yang turun nggak ada lu. adab. Udah Lu turun. Lu nggak beradab. Lu mempermalukan mama lu. Gue yakin mama lu kalau nonton malu banget punya anak kayak lu. Lu nanya aturannya apa? Kenapa orang yang berjenis kelamin laki-laki beresensi manusia ini nanya aturan apa di Komal orang? Aturannya apa katanya? Berarti lu nggak diajarin aturan menjadi manusia? Nggak diajarin Selamat malam, Bang bahwa Uni. kalau kita Ya, bentar bentar, bang, Mas Sofan. bahwa kalau kita sedang berada di room, di Komal atau di tempat publik, misalnya kalau seandainya nggak disuruh bicara jangan ngomong dulu. Itu dari SD udah diajarin tuh. Kalau mama lu nggak ngajarin, sini gue yang ngajarin gratis. Ya, apa-apa, gue gratis ngajarin. Masa lu nanya cara adab gimana? Lu nanya aturan manusia gimana? Aturan di mana tanpa dibuat pun, yang namanya aturan kalau lu betul-betul manusia, lu naik ke tempat orang. Lu ngomong ketika nggak disuruh bicara. Artinya lu nggak ada adab. Nggak perlu deh di Komal Islam, di Komal Kristen deh. Ini moralitas manusia. Saya di sini mengedukasi. Saya ingin ngajarin generasi supaya nggak ngikutin kelakuan kayak kamu itu. Pertanyaannya pertanyaan menciderai ras manusia, pertanyaan bodoh. Ya, mohon maaf nih. Dan yang kedua adalah kamu mempermalukan gerejamu sendiri. Kenapa? Ketika kamu bertanya tentang agama orang lain, tapi kamu nggak ngerti agamamu sendiri, adekku. Yang ketiga, kamu mempermalukan mamahmu. Ternyata kamu nggak tahu bagaimana moralitas sebagai manusia ketika kita sedang diskusi. Gitu. Makanya saya sarankan, kalau mamamu tidak mengajarkan kamu adab, ayo saya kasih privat, nggak usah bayar, 1 jam per hari saya ajarin adab, boleh, ya, gitu. Pertama adab menjadi manusia dulu deh, jangan menjadi bagaimana kita laki-laki, nggak perlu dulu lah, karena saya belum masuk ke ranah itu. Ya kalau nggak naik ke atas saya ngajarin adab. Kalau nggak sini mamamu saya ngajarin supaya mamamu ngajarin cara kamu beradab, ya gratis kok. Ya, insya Allah saya mau 1 jam sehari saya mau, nggak dibayar. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.